Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabatku semua dimanapun Anda berada. Terima kasih saya ucapkan sahabat semua telah mengklik video ini, dan silakan untuk ditonton sampai selesai ya. Ini adalah proses penyemprotan. Proses penyemprotan gulma yang ada di kebun jeruk. Jadi ini rumput-rumput yang seperti kita lihat ini adalah tanaman pengganggu ya. Jadi rumput-rumput pengganggu dari pohon jeruk. Jadi kita harus membasmi ini rumput-rumput ini agar pertumbuhan dari jeruk tersebut tidak terganggu, terutama untuk nutrisi ya. Jadi kalau rumputnya banyak seperti ini, otomatis nutrisi yang ada di tanah akan terbagi dan direbut oleh si rumput-rumput ini. Jadi walaupun kita kasih pupuk, nanti jeruknya juga tidak akan maksimal untuk mendapatkan suplai nutrisi pupuk tersebut. Jadi kita harus melakukan penyemprotan ini. Kita menggunakan bahan Sitop ya, salah satu produk yang biasa kita gunakan, yaitu biasanya kita menggunakan Roundup atau Gramazon atau Sitop, dan kali ini kita menggunakan Sitop. Kalau Roundup saya tidak rekomendasi ya untuk di tanaman-tanaman jeruk seperti ini. Kalau Roundup dia akan berpengaruh kepada akar si jeruk. Jadi sebaiknya kita menggunakan sejenis Gramazon ataupun Sitop. Kenapa? Karena Roundup itu dia memang proses hasilnya nanti setelah kita semprot, si gulma ini akan mati secara maksimal ya. Jadi mati, dan juga proses untuk tumbuh lagi, dan juga bahkan kalaupun ada misalnya bunga ataupun gulma tersebut sudah berkembang seperti ini, dia juga tidak akan tumbuh seperti ini ya. Nah, bunga-bunga pokoknya kalau ada gulma sudah memiliki kembang dan ada potensi untuk tumbuh lagi, dengan menggunakan Roundup dia tidak akan tumbuh. Jadi untuk tumbuh lagi si gulma ini agak dalam waktu yang agak lama ya. Memang proses untuk mematikannya juga butuh waktu. Jadi ketika kita menyemprotkan si obat ini, si Roundup, kita butuh waktu 1 minggu ya, baru nampak menguning semua nih gulma. Jadi 1 minggu. Jadi beresiko juga kalau kita melakukan penyemprotan di musim hujan. Dia paling tidak di minimal harus tidak terkena hujan itu sekitar 12 jam. Jadi usahakan ya ketika kita melakukan penyemprotan itu jangan sampai terkena hujan ya. Jadi kita lihat kondisi cuaca. Jikalau cuacanya agak mendung, sebaiknya jangan kita lakukan penyemprotan Roundup khususnya. Tapi untuk Gramazon ataupun Sitop kita bisa menggunakan. Jadi kita menyemprotkan walaupun dia minimal harus jangan sampai terkena hujan itu paling tidak 3 jam ya. Jadi kalau kita menyemprotkan 3 jam lalu terkena hujan turun, maka si rumput ini, si gulmanya tetap akan mati. Memang tidak akan sempurna matinya, tapi tetap akan mati. Berbeda dengan Roundup. Kalau Roundup dia kalau kurang dari 12 jam kena hujan, otomatis rata-rata tidak mati ya, tidak mati maksimal. Jadi dan juga kenapa saya tidak menyarankan penggunaan Roundup di kebun jeruk ya, kebun-kebun jeruk seperti ini, karena dia nanti akan berpengaruh ya ke si pohon jeruk itu. Karena si Roundup ini prosesnya agak lama dan dia juga akan mengenai akar. Jadi kalau kita menyemprotkan di jeruk ini, di bagian-bagian bawah pohon jeruk, dia akan mempengaruhi jeruk. Ya bisa jadi jeruknya akan menguning atau pertumbuhannya akan melambat karena akar-akar serabutnya juga akan mati. Jadi saya menyarankan gunakanlah Gramazon ataupun Sitop ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari kami. Kita akan melakukan penyemprotan selanjutnya.